Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bersama dengan kita dalam kajian kitab Bidayatul Mutafaqih, langkah awal menuntut ilmu fikih, tema ibadah, seri Fiqhul Ibadah, bagian tentang tema ibadah. Dan sebelumnya, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menginginkan untuk memberikan kebaikan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan orang itu, hamba itu, untuk memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, pada salah satu hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat ia mau menuntut ilmu syariat, mau menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mau mempelajari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita melanjut pembahasan kita. Sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam air dan hukumnya. Air-air apa saja yang bisa digunakan untuk berwudu, mandi janabah, kemudian memandikan jenazah, dan air-air apa saja yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, gitu. Adapun tema pada kesempatan kali ini adalah bab al-aniyah. Bab yang membahas tentang al-aniyah. Al-aniyah itu adalah bejana, teman-teman. Al-aniyah adalah bejana, tempat yang biasa digunakan untuk air atau makanan dan seterusnya, bejana, gitu. Nah, dalam tema ini, penulis yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bari hafizahullah ta'ala berkata bahwa terdapat 5 poin pembahasan. Yang pertama adalah yubahu isti'malu kullil aniyah illa dhahaba wal fiddata. Artinya adalah boleh hukumnya, mubah hukumnya menggunakan seluruh bejana terbuat dari apapun, asalkan dia adalah suci. Jadi artinya saat kita ingin memiliki gelas, piring gitu ya, bejana, tempat air dan seterusnya untuk berwudu dan seterusnya, maka itu diperbolehkan dengan apapun selama ia suci, kecuali illa dhahaba wal fiddah, kecuali bejana itu terbuat dari emas dan perak. Nah, jadi artinya kita memiliki bejana yang terbuat dari besi, yang terbuat dari aluminium, kemudian yang terbuat dari apapun itu, tanah liat dan seterusnya, batu dan seterusnya, itu diperbolehkan dalam syariat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang telah menciptakan dunia dan isinya ini untuk kalian nikmati, untuk kalian ambil manfaat dan seterusnya. Sehingga ini ayat menjadi hukum asal segala sesuatu adalah halal, sampai akhirnya ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala min jafnatin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis sahih gitu. Jafnah dia wi'a atau tempat bejana gitu. Kemudian dalam hadis lain, wa tawadda'a fi taurin min sufrin. Rasulullah SAW pernah berwudu juga dengan bejana yang terbuat dari sufrin, aluminium gitu. Jadi artinya wa tawadda'a min idawatin, yang terbuat dari besi dan seterusnya. Artinya semua bejana itu boleh. Terbuat dari apapun boleh, gitu ya. Selama ia tidak terbuat dari emas dan perak gitu. Illa dzahaba wal fiddah, kecuali terbuat dari emas dan perak. Artinya di sini disebutkan haram hukumnya kita memiliki bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jika kita gunakan piring itu, kemudian gelas itu, sedangkan hal tersebut terbuat dari emas atau perak, maka hukumnya haram. Tidak boleh digunakan. Tidak boleh seorang makan dari piring yang terbuat dari emas. Tidak boleh seorang minum dari gelas yang terbuat dari emas. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu la talbasul harir. Janganlah kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra biasa. Walad dibaj. Juga jangan kalian gunakan pakaian terbuat dari sutra yang lebih tinggi. Ada sutra biasa, ada sutra kembang dan seterusnya. Itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Dan jangan jugalah kalian meminum dari aniyah, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafiha. Jangan juga kalian makan dari piring-piring yang terbuat dari itu semua. Fa innahuma lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena sungguhnya itu semua milik mereka yang tidak beriman di dunia, dan milik kita kelak nanti di hari akhir. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
berikutnya dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Siapa saja yang minum di bejana yang terbuat dari fiddah, perak, maka sesungguhnya yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya ia telah memasukkan neraka jahanam ke perutnya. Jadi artinya ini larangan seorang menggunakan piring, gelasnya, kemudian makan dan minum yang terbuat dari emas gitu atau perak, maka tidak boleh. Adapun para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau perak tambalan sedikit saja, maka itu diperbolehkan jika sedikit sekali. Tapi jika banyak gitu ya, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, adapun menggunakan bejana untuk berwudu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan tidak boleh dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bagaimana jika piring dan gelas bejana itu menjadi pajangan. Sama. Ada yang mengatakan bahwa hal itu makruh. Kenapa sebabnya? Karena bisa membuat sedih orang-orang fuqara dan masakin gitu. Mereka tidak ada, kita justru malah memajang kekayaan. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian setelahnya, poin berikutnya adalah poin yang kedua, aniyatul kuffar tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Hukum asal bejana orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Hukum asalnya suci. Al-kufar di sini siapa yang tidak non-Islam gitu ya, dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun yang selainnya. Hukum asal bejana mereka mah suci selama tidak diketahui bahwa mereka menggunakannya dalam hal-hal yang najis di syariat kita. Seperti biasa minum khamr, biasa makan daging anjing, daging babi misalnya, dan kita tahu gitu. Maka saat kita tahu, tidak boleh kita menggunakan bejana yang bekas mereka gitu. Nah, jadi dalam tema ini ada 3 hukumnya, teman-teman. Yang pertama, jika kita mengetahui mereka itu biasa menggunakannya dalam hal-hal yang najis di syariat kita, maka kita tidak boleh menggunakan bejana mereka, piring mereka, gelas mereka, tidak boleh. Gitu. Jika tidak ada, maka wajib dicuci terlebih dahulu, karena di syariat kita kan kita tidak boleh makan yang najis dan seterusnya di syariat kita. Kemudian yang kedua, jika kita tahu bahwa mereka tidak pernah menggunakannya dalam hal-hal yang najis di syariat kita, maka barulah boleh kita menggunakan bejana dan piring, kemudian gelas mereka gitu, boleh. Tapi jika kita ragu, sepertinya 50-50, 50-50, dia pernah kayaknya, tapi sepertinya tidak, maka dalam hal ini, kalau ada yang lain, maka pakai yang lain. Kalaupun tidak ada, sunnah untuk dicuci terlebih dahulu. Nah, ini ada kisahnya, teman-teman, dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, gitu, aku datang ke satu kaum ahli kitab. Mereka bukan orang muslim, ahli kitab, gitu. Apakah aku boleh memakan makanan dari bejana mereka, piring mereka, gelas mereka, atau tidak boleh?" Gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'kuluna fi anyatin." Kalian boleh memakan di bejana-bejana mereka. "Fa in wajadtum ghaira aniyatihim fala ta'kulu fiha." Tapi jika engkau mendapati bejana lain selain bejana mereka, maka engkau jangan makan dari bejana mereka, kata Rasul. Bejana yang lain gitu. "Fa in lam tajidu faghsiluha thumma kulu fiha." Tapi jika kalian tidak mendapatkan yang lainnya, gitu ya, maka wajib dicuci terlebih dahulu, kemudian barulah kalian makan dengan bejana tersebut. Nah, jadi artinya ada 3 hukum tentang bejana ahli kitab gitu. Bejana ahli kitab. Artinya saat tetangga kita yang bukan Islam datang kepada kita memberikan makanan, minuman dan seterusnya, maka berlakulah hukum ini di tema itu. Nah, tentu saat kita ingin menolaklah dengan baik, menolaklah dengan bijak, menolak dengan ucapan yang hikmah, dan sampaikan bahwa syariat kami mengajarkan kami seperti ini, dan kami berterima kasih atas hadiah dan seterusnya. Poin berikutnya, poin yang keempat, jami'u juludil maitat tathuru bid-dibagh illa al-kalb wal khinzir. Seluruh kulit dari hewan bangkai gitu, dia bisa disucikan dengan ad-dibagh. Dibagh itu dengan disamak. Illa al-kalb wal khinzir, kecuali hewan anjing dan hewan babi gitu. Nah, artinya apa, teman-teman? Di sini penulis ingin mengatakan bahwa semua kulit dari bangkai itu bisa disucikan dengan disamak. Bangkai itu adalah semua hewan yang disembelih bukan dengan cara sembelihan Islam. Atau misalnya ada hewan yang tertabrak, kemudian dia mati. Nah, maka hewan itu menjadi bangkai. Ada kambing, atau ayam, atau sapi, jatuh karena terjerumus ke dalam lubang, kemudian tidak bisa keluar sehingga dia mati. Gitu ya. Maka saat hewan-hewan tadi mati bukan dengan sembelihan Islam, maka hewan itu disebut dengan hewan bangkai. Artinya kalau bangkai sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Tapi penulis mengatakan, kalau disamak ya, dibersihkan dengan
air, kemudian garam, dihilangkan lemak-lemak yang ada di dalam kulitnya itu, bakteri-bakteri dan seterusnya, kemudian jemur kering, maka itu disamak. Maka bisa menjadi suci dan bisa digunakan sebagai tempat bejana air, gitu ya, tempat makanan, atau mungkin dengan hal-hal lainnya gitu yang bisa dimanfaatkan dengan kulit tersebut gitu. Nah, ini sebagian pendapat saja teman-teman. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i gitu ya. Dan ada pendapat imam lain, Imam Ahmad dan Imam Malik, ada pendapat lain. Ada juga yang mengatakan bahwa semuanya bangkai itu najis, tidak boleh. Tidak bisa disucikan kecuali hewan bangkai yang dagingnya bisa kita makan. Jadi ada hewan yang dagingnya itu tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin, seperti hewan yang bertaring, hewan-hewan buaya dan seterusnya. Ada sebagian ulama mengatakan karena dagingnya tidak boleh dimakan oleh kita, maka bangkainya itu najis seluruhnya, tidak bisa disamak sekalipun, tidak bisa. Itu sedikit pembahasan dari ulama. Nah, adapun hewan anjing dan hewan babi maka sama, tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan karena hukum asalnya dia sudah najis aini gitu ya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kulit mereka tidak bisa disamak, tidak bisa diambil manfaat sedikit pun karena hewan tersebut adalah najis secara zatnya. Sudah najis, tidak bisa disamak dan diambil manfaatnya, tidak bisa. Poin yang kelima, yang terakhir, yusannu taghtiyatul aniyati wa ika'ul asqiyati wa ighlaqul abwabi wa dzikru billahi 'alaiha 'inda naum. Artinya adalah disunahkan untuk menutup aniyah bejana. Piring, gelas, bak air, bak-bak bejana-bejana. Disunahkan menutup itu semua, gitu ya. Dan disunahkan juga menutup pintu-pintu, jendela-jendela, kemudian menyebut bismillah saat melakukan itu. Kapan? Saat kita ingin melakukan tidur di malam hari. Ini sunnah dari Rasulullah SAW, bahwa disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menutup pintu, jendela, gitu ya, jendela rumah saat di malam hari, saat kita ingin tidur. Kemudian menutup tempat-tempat air, gelas-gelas, piring-piring, ada makanan yang ditutup, gitu. Sunnahnya saat kita ingin tidur di malam hari dengan mengucapkan bismillah. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Sebabnya apa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Jabir meriwayatkan dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Idzastanjahal lailu," jika datang malam, "au kana junhul laili," atau sebagian waktu malam, "fakuffu sibyanakum," maka tahanlah anak-anak kecilmu, gitu ya. Fa inna syaitan tantashiru hina idzin, karena sebenarnya syaitan itu sedang bertebaran di waktu itu. Jadi ini adalah jika awal waktu malam datang, waktu maghrib gitu ya, tahanlah anak-anak kalian, jangan dibiarkan bertebaran di luar. Kenapa? Karena syaitan di waktu tersebut sedang bertebaran gitu. Fa idza dhahaba sa'atun minal isya, jika telah berlalu beberapa waktu setelah isya, fahulluhum, maka silakan anak-anak mau keluar dan sesuai diperbolehkan. Wa aghlib babaka, dan tutuplah pintu rumahmu. Wa dzkur ismallah, dan menyebutlah nama Allah, bismillah gitu. Wa atfi misbahaka, dan padamkanlah lampu-lampu, gitu. Wa dzkur ismallahi, dan sebutlah bismillah saat mematikan lampu, memadamkan api dan seterusnya. Wa auqi siqaaka, dan tutuplah bejana-bejana air kalian atau tempat-tempat minum kalian, tutup. Wa dzkur ismallahi, dan sebutlah bismillah. Wa khammir ina'aka, sama, tutup semua bejana, tempat air, tempat makan. Wa dzkur ismallah, dan sebutlah bismillah. Walau ta'arudu alaihi syai'an, walaupun kita menutupnya hanya dengan kayu saja, gitu. Kayu kecil, gitu. Walaupun dengan itu, maka lakukanlah. Maka dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, sebabnya apa? Karena tidaklah satu tahun itu datang, melainkan ada satu malam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala, di mana akan turun wabah, gitu. Yang wabah itu tidaklah melewati satu bejana yang terbuka, tidak tertutup, melainkan ia akan masuk, gitu. Artinya Rasul melakukan menganjurkan sunnah yang tadi disebutkan dalam rangka menjaga kaum muslimin agar tidak terkena wabah yang turun di satu malam dalam satu tahun itu. Nah, itulah pembahasan kita di tema Al-Aniyah, tema bejana ini. Dan cukup sekian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.